Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Oktaviana Ramadhani dari kelas 12 OTKP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian oleh Pak Budi Santoso SPD, yaitu materi bab 5 tentang kesejahteraan pegawai, yang mana di dalamnya itu terdapat yang namanya pemeliharaan karyawan di suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian pemeliharaan, tujuan pemeliharaan, dan asas-asas pemeliharaan. Nah, apa sih pemeliharaan itu? Di sini ada pengertiannya nih. Pengertiannya yaitu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Sebelumnya udah pada tahu belum? Pemeliharaan di sini maksudnya apa? Nah, misalnya kita mempunyai suatu perusahaan, di dalamnya ada banyak karyawan. Ketika kita ingin mempertahankan karyawan agar tetap kerja di situ, tentunya kita harus membuat karyawan itu nyaman dengan pekerjaan yang ada di perusahaan kita gitu. Nah, gimana cara kita untuk mempertahankannya? Sebenarnya ada banyak cara untuk mempertahankan karyawan. Beberapa di antaranya yaitu ketika kita melihat karyawan bekerja dengan sangat baik, maka kita bisa memberikan reward agar karyawan bekerja semakin semangat lagi. Terus juga kita bisa memberikan fasilitas untuk menunjang pekerjaan karyawan sehingga nyaman untuk bekerja. Nah, jadi begitu teman-teman. Selain dari pengertian tadi, tentunya tak akan lepas dari yang namanya tujuan. Nah, tujuan dari pemeliharaan ini apa sih? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Di sini untuk meningkatkannya yaitu bisa dengan cara tadi, memberikan fasilitas untuk menunjang terlaksananya pekerjaan di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Kalau saya pribadi, ketika ada karyawan yang seperti ini, saya akan memanggilnya terlebih dahulu ketika dia masuk bekerja, atau juga bisa dengan panggilan tertulis. Nah, terus setelah itu ditanya, apa sih yang membuat kamu seperti ini? Kayak gitu sih. Terus setelah tahu alasannya, saya bisa memberikan saran atau masukan agar beliau tidak seperti itu lagi. Bisa juga ketika ada karyawan yang mematuhi tata tertib perusahaan, kita bisa memberikan reward agar karyawan itu semakin semangat untuk bekerja, tidak bermalas-malasan lagi, apalagi sampai bolos bekerja. Sangat disayangkan bukan ketika kita memiliki karyawan yang seperti itu. Yang ketiga, untuk meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Maksudnya yaitu ketika di suatu perusahaan misalnya ada ganti-ganti mulu sih karyawan itu, ini gak masuk, terus rekrutmen yang baru, ini keluar, rekrutmen. Jadi kayak gitu terus menerus. Untuk menghindarinya yaitu membuat karyawan nyaman dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Terus jangan sampai sesama karyawan itu terjadi pertengkaran. Pokoknya harus saling terbuka deh kalau sesama karyawan gitu, agar terciptanya suatu kesejahteraan pegawai di suatu perusahaan. Keempat, yaitu untuk memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Ketenangan di sini dimaksudkan tidak membuat karyawan merasa cemas dengan dirinya sendiri. Intinya cemas yang berlebihan yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terganggu. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan konseling minimal 1 bulan sekali di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, keamanan. Keamanan di sini bisa dilakukan dengan cara memberikan APD sebelum bekerja, terutama dalam pekerjaan yang beresiko terjadinya kecelakaan pada suatu pekerjaan. Terus juga bisa memberikan fasilitas berupa BPJS karyawan. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan di sini bisa dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan yang tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan kemampuannya, apalagi ada karyawan yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Harus dijaga sih kalau ini. By the way, tujuannya ternyata banyak ya.
Di sini tadi saya sudah menjelaskan 4 dan sisanya 4 lagi nih. Jadi totalnya ada 8 ya. Yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, cara meningkatkan kesejahteraan karyawan di sini bisa dengan memberikan gaji sesuai dengan kualitas kerjanya. Terus juga bisa dilakukan dengan memberikan biaya kesehatan seperti asuransi jiwa kepada karyawan. Keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Biasanya ini terjadi karena faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya itu biasanya dari diri sendiri. Terus kalau dari ekstrinsik itu biasanya terjadi di lingkungan kerja. Biasanya kita harus membuat karyawan merasa nyaman di lingkungan kerja ketika tahu bahwa karyawan mengalami masalah dalam mental gitu. Jadi ada baiknya nih sebagai atasan harus memeriksa karyawannya sesekali kayak tadi, memberikan konseling tiap bulannya minimal 1 kali kayak gitu sih. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Di lingkungan kerja biasanya suka tuh gak jarang terjadinya pertengkaran antara sesama karyawan. Sebaiknya dihindari hal tersebut agar menciptakan suasana yang harmonis, tentram, dan damai, sehingga pekerjaan pun akan menjadi lebih efektif. Ini bisa dilakukan dengan cara saling terbuka dengan sesama karyawan. Dan yang terakhir, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang akan saya lakukan untuk hal ini adalah yang pertama itu membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan tempat atau posisi yang dibutuhkan. Jangan sampai kita membuka lowongan pekerjaan malah tidak mencantumkan posisi apa yang kita butuhkan, agar mengurangi turnover karyawan kayak tadi sebelumnya kan ada. Terus juga setelah itu ketika karyawan awal masuk biasanya akan diadakan training terlebih dahulu agar karyawan bisa beradaptasi. Terus bisa dilakukan dengan cara memilih karyawan yang benar-benar kualitasnya bagus, jangan asal memilih gitu aja. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang asas-asas pemeliharaan. Di sini ada 5 asas pemeliharaan nih yang akan saya jelaskan. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat karyawan merasa layak dan merasa bahwa dirinya itu dibutuhkan di suatu perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, terus juga bisa memberikan kenyamanan saat bekerja. Dengan ini juga kita harus membuat karyawan merasa puas dengan kinerjanya karena memiliki peningkatan kinerja yang signifikan, sehingga terciptanya yang namanya kepuasan kerja. Yang kedua yaitu asas kebutuhan dan kepuasan. Ini saling berkaitan ya dengan poin 1 teman-teman. Kalau karyawan itu biasanya membutuhkan yang namanya kepuasan dalam bekerja. Ketika kita bekerja, kalau yang namanya merasa tidak puas dengan pekerjaannya dan mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pastinya kan akan murung ya teman-teman. Kita sebagai atasan seharusnya memberikan gaji yang sesuai. Terus juga mengoptimalkan karyawan, sesama rekan karyawan itu tidak saling bertengkar ya, agar bekerja karyawan itu menjadi efektif dan efisien sehingga bisa terselesaikan dengan waktu yang lebih cepat gitu. Ketiga yaitu asas keadilan dan kelayakan. Untuk memelihara karyawan tentunya kita harus menciptakan suasana yang harmonis ya teman-teman. Salah satunya yaitu tentang keadilan dan kelayakan. Ketika kita memberikan gaji, jangan sampai tidak sesuai dengan kinerjanya. Jangan malah ini mah dilihat karena dia keluarga saya, berarti gajinya harus besar, tapi tidak sesuai kerjanya. Sedangkan yang sesuai kerjanya yang bagus nih, dapat gaji yang kecil. Kita gak boleh seperti itu, karena beberapa karyawan lain pasti mengalami yang namanya iri ya, karena gak adil. Terus merasa tidak layak nih saya bekerja di sini,
karena pilih-pilih si atasan itu dalam memberikan gajinya. Yang keempat yaitu asas peraturan legal. Asas peraturan legal di sini bertujuan untuk menghindari yang namanya konflik antara atasan dengan karyawannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan gaji yang sesuai kepada karyawan, adil dalam pemberian upah atau gaji, bisa saling memberikan masukan dan saran antara karyawan dengan atasan atau sebaliknya. Dengan dilakukannya hal seperti ini, karyawan dan atasan harus saling menghormati kritik, masukan, dan saran yang diterima. Jangan sampai karena karyawan mengkritik atasan menjadi benci kepada karyawannya. Intinya harus saling menerima deh. Sebaiknya atasan juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bergabung pada serikat buruh sebagai bentuk perlindungan ketika karyawan memiliki usulan atau laporan mengenai perusahaan, sebagai bentuk pembelaan tentang hak-hak yang baiknya mereka terima. Yang terakhir yaitu asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan ini bisa menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan loh. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan malah mengakibatkan hancurnya perusahaan. Faktor utama yang bisa menyebabkan hancurnya perusahaan dengan pemeliharaan ini yaitu adalah keuangan. Maka dari itu, suatu perusahaan agar tidak terjadinya hancurnya perusahaan harus mengelola keuangan itu dengan baik. Jangan sampai terpatok hanya untuk memberikan kepuasan pada karyawan, perusahaan menjadi hancur gara-gara keuangan tidak dijaga dengan baik. Udah mau ngutang sana-sini, kebayar mah enggak. Karyawannya sejahtera, tapi perusahaannya hancur, kan percuma. Karyawannya juga bakal hilang sendirinya, hancur tuh perusahaan. Waduh, ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Thank you. Berarti ada di ujung presentasi ya. Gimana teman-teman, presentasi tadi menyenangkan enggak bagi kalian? Kalau bagi saya sih cukup membuat otak saya merasa encer tiba-tiba ya teman-teman. Semoga presentasi yang saya sampaikan tadi bisa membuat teman-teman mengerti tentang kesejahteraan pegawai itu apa, seperti apa, dan bagaimana cara mensejahterakan pegawai. Siapa tahu nanti teman-teman tiba-tiba menjadi seorang atasan atau CEO, kan bisa diterapkan tuh di perusahaannya hal tersebut. Hal yang baik-baiknya aja ya tentunya. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mohon maaf juga apabila banyak kesalahan pengucapan atau juga kesalahan dalam menjelaskan. Saya Ica Oktavia Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.